Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Baik. Ya. Pak Guru juga sangat mengharapkan semoga kita semua selalu dalam keadaan Sehat. Apalagi kita sekarang sedang dilanda oleh virus pandemi. Jadi harapan dari Pak Guru, semoga kita semua selalu tetap menjaga kesehatan agar kita bisa datang sekolah dan mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Oke, saya harap semuanya sudah makan pagi ya. Ya. Baik, adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita mengawali kegiatan kita dengan doa. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, ya. Oke, pada sini saya persilakan untuk memimpin kita dalam doa. Semua berdiri. Semua berdiri. Marilah kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa. Ya Allah, Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. dalam nama Bapa, Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada sini. Silakan dibantu. Adik-adik sekalian, seperti yang Pak Guru sudah tampilkan di layar itu, ini adalah materi yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Semoga selalu tetap semangat ya. Semangat ya. Tetapi sebelumnya Pak Guru mau cek kehadiran ibu ya. Marcelina Hukibaya, besar sedikit suaranya, besar sedikit. Marcelina Hukibaya, Zulkifli, Marianus Indra, Oktavia Nerstanti, Putri Ayudia, Indra Lukman, Andini, Fulan, Korsidi, Amran, Mulia, Nur Faiza. Oke. Rupanya semuanya hadir ya. Jadi harapannya Pak Guru seperti itu. Ketika kalian tidak hadir, maka kalian terlewatkan pada mata pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru ya. Jadi diusahakan kalau memang memungkinkan supaya harus selalu datang sekolah. Oke. Sebelum kita masuk pada materi kita, supaya kita semangat, kita menyanyi dulu ya. Mau tidak? Oke. Ija, silakan kau pimpin. Semua berdiri, semangat. Terus tetap takut. Terus tetap takut. Tiga. Adik-adik, hari ini kita akan pelajari tentang tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 3, tugasku sebagai umat beragama. Coba kita baca bersama-sama ya. Tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 3, tugasku sebagai umat beragama. Nah,
adik-adik sekalian, siapa yang bisa sebutkan ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Angkat tangan. Ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Ini siapa? Amran, ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Ada 6. Menurut Amran ada 6. Siapa lagi? Yang punya jawaban lain? Siapa lagi? Iya. 6. 6. 6. 6. Indra? 6. 6. Adit? 6. Ini Marlin? 6. Kalau kita mau hitung suara terbanyak, banyak yang memilih 6 ya. Oke. Kalau kalian menjawab bahwa jumlah agama yang diakui di Indonesia itu ada 6, coba kalian sebutkan agama apa saja itu yang kalian ketahui. Tadi kan kalian bilang ada 6, ya toh? Berarti agama yang diakui di Indonesia itu jumlahnya 6. Nah sekarang coba kalian sebutkan agama apa saja. Angkat tangan supaya kita lebih ini. Angkat tangan. Dari mana dulu? Dari belakang dulu. Tidak, tadi sudah. Dari situ. Marlin. Agama apa? Agama Katolik. Ya, itu sudah 1. Mulia. Agama Islam sudah 2. Ini siapa? Cindy. Agama Hindu sudah 3. Bija. Agama Buddha sudah 4. Tanti. Agama Kristen. Ini Fatir. Konghucu. Berarti kalian sudah tahu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Jadi adik-adik, jumlah agama yang diakui di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Ada agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Itu merupakan agama-agama yang diakui di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia berhak memeluk salah satu agama tersebut tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari orang lain. Coba yang agama Islam angkat tangan. Ya. Yang agama Islam dalam kita punya kelas ini ada 5 orang ya. Itu merupakan pilihan keyakinan yang mereka sudah tentukan. Mereka memilih keyakinan mereka, memilih agama. Itu bukan berdasarkan tekanan atau paksaan dari orang lain, tetapi berdasarkan apa? Berdasarkan suara hati. Oke, adik-adik sekalian, sebelum kita lanjut membahas tentang agama apa saja, di mana tempat beribadahnya, apa Alkitabnya, apa Injilnya, mari kita sama-sama melihat apa saja tujuan dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang mau kita capai pada hari ini? Ya, sepakat? Kurang semangat. Sepakat? Sepakat. Yang pertama, melalui media gambar kita dapat menyebutkan agama-agama yang ada di Indonesia dengan benar. Semangat sedikit. Dengan benar. Yang kedua, melalui media gambar kita dapat membedakan agama-agama yang ada di Indonesia dengan benar. Semangat sedikit. Aduh. Yang ketiga, melalui media gambar
kita dapat menentukan simbol-simbol Pancasila dengan benar. Yang berikut, melalui media gambar kita dapat menyebutkan bunyi sila Pancasila dengan benar. Yang berikut, melalui media gambar kita dapat menghubungkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang berikut, dengan mencermati isi teks kita dapat menunjukkan kosakata. Yang berikut, dengan mencermati isi teks kita dapat menentukan makna kosakata. Dan yang terakhir, dengan mencermati isi cerita kita dapat membuat kalimat dari kosakata yang kita temukan. Ya, adik-adik sekalian, kurang lebih itu adalah tujuan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Harapan saya semoga kita selalu semangat. Oleh karena itu, siapa dulu yang pimpin tepuk semangat? Putri, tepuk semangat supaya semangat. Saya lihat masih pagi-pagi sudah loyo. Tidak boleh. Semangat. Ayo berdiri semua, berdiri. Tepuk semangat. Ulang lagi. Putri masih perbaiki maskernya. Mari, maskernya dipakai. Iya. Tepuk semangat. Oke. Terima kasih kepada Putri. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke. Adik-adik sekalian, seperti yang kalian sudah sebutkan tadi, bahwa agama yang diakui di Indonesia itu ada 6. Silakan kalian membacakannya secara bersama-sama. Agama apa saja? Yang pertama agama apa? Islam. Yang kedua? Katolik. Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Iya. Ini merupakan agama-agama yang diakui di Indonesia. Diakui oleh pemerintah Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia berhak untuk memeluk salah satu agama yang diakui oleh Indonesia. Oleh karena itu adik-adik sekalian, mari kita pelajari satu persatu agama yang ada di Indonesia. Oleh karena itu adik-adik sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempelajari satu persatu agama yang ada di Indonesia. Indonesia itu negaranya siapa? Negaranya kita toh? Iya toh. Nah. Iya. Yang pertama kita saksikan di layar ini ada gambar apa di sini? Iya. Ini adalah gambar masjid. Masjid ini merupakan tempat beribadahnya umat yang beragama apa? Islam. Ya. Jadi dari kita punya kelas ini ada keterwakilan yang beragama Muslim. Mereka pergi berdoa pada hari Jumat itu di masjid. Ya. Lalu kemudian hari raya yang mereka rayakan, hari raya besar yang umat Muslim rayakan itu, yang Muslim coba angkat tangan. Hari raya apa? Idul Fitri. Yang lain lagi? Yang lain lagi? Ya? Hari raya Kurban. Apa lagi? Idul Adha, ya toh? Nah, apa lagi? Ada hari raya lain lagi tuh, Maulid Nabi, ya toh? Ya. Jadi itu merupakan hari raya besar yang dirayakan oleh saudara-saudara kita yang beragama Muslim. Jadi hari raya
Salah satu di sini yang Pak Guru tuliskan itu adalah hari raya Idul Fitri. Sekarang yang Muslim, saya mau tanya lagi, apa kitab dari kalian? Kitab yang dari umat yang beragama Muslim itu apa namanya? Kitab apa namanya? Al-Quran. Ya. Jadi kitab dari saudara-saudara kita yang beragama Muslim itu namanya Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu mengajarkan tentang hal-hal kebaikan, mengajarkan tentang perintah-perintah, mengajarkan tentang hal yang boleh dibuat dan tidak boleh dibuat, ya. Semuanya diatur dalam Alkitab. Oke. Bagaimana ini, sudah mengerti? Ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Tidak. Tidak. Oke, kita lanjut ya. Ya. Semangat ya. Ya. Oke. Nah, yang berikut ini kita lihat, ini gambar apa adik-adik? Gereja. Ya. Siapa yang tahu ini gereja ini tempat beribadahnya umat yang beragama apa? Katolik. Ya. Umat yang beragama Katolik, tempat mereka untuk berdoa atau beribadah itu di gereja setiap hari Minggu, ya. Hari raya yang mereka rayakan, yang umat Katolik rayakan itu, yang Katolik angkat tangan. Angkat tangan yang Katolik. Yang Katolik angkat tangan. Siapa yang tahu kira-kira hari raya apa saja yang dirayakan oleh kita sebagai umat Katolik? Hari raya besarnya apa? Tanti? Paskah. Cindy? Natal. Putri? Ya, jadi itu merupakan contoh hari raya besar yang dirayakan oleh umat yang beragama Katolik. Hari raya Natal dan hari raya Paskah. Lalu pertanyaan saya yang berikut, siapa yang tahu nama kitab dari umat yang beragama Katolik itu apa namanya? Angkat tangan. Indra? Injil. Ya. Jadi kalau tadi yang beragama Islam itu nama kitabnya Al-Quran, kita yang beragama Katolik nama kitabnya itu adalah Injil, di mana di dalamnya juga itu mengajarkan tentang hal-hal kebaikan, tentang perintah-perintah, dan juga tentang aturan-aturan dalam setiap kehidupan kita. Oke. Sudah mengerti sampai di sini? Iya. Kita lanjut? Iya. Semangat sedikit, lanjut? Iya. Oke. Nah, adik-adik, yang berikut kita lihat, ini namanya pura. Ini yang Pak Guru tampilkan di saat gambar ini ada pura. Pura ini merupakan tempat umat Hindu berdoa atau beribadah. Ya. Hari raya besar yang mereka rayakan itu ada hari raya Nyepi, ada hari raya Galungan, dan hari raya Kuningan. Nah, nama kitab dari umat yang beragama Hindu namanya Veda. Ya. Tepuk tangan untuk Fatir. Jadi kitab untuk umat yang beragama Hindu itu namanya Veda, ya. Adik-adik sekalian, setiap agama-agama yang ada di Indonesia ini mereka merayakan hari-hari besarnya. Kita semua diwajibkan untuk libur dari kegiatan-kegiatan kita. Kalau yang sekolah itu libur, yang di kantor juga libur, yang bekerja di rumah sakit semuanya, petugas-petugas kita libur. Kenapa kita harus libur? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Kenapa? Iya. Mengapa kita libur pada saat saudara-saudara kita yang beragama lain itu merayakan hari raya besar? Itu merupakan bentuk toleransi kita terhadap sesama umat beragama. Kalau saudara-saudara kita yang beragama Muslim mereka merayakan hari raya Idul Fitri, maka kita semua harus
libur. Kenapa kita harus libur? Kita harus bertoleransi dengan saudara kita yang beragama Muslim. Sampai di sini sudah mengerti? Iya. Oke, kita lanjut ya. Iya. Yang berikut adik-adik ini namanya vihara, ya. Di wilayah kita memang belum ada, tetapi saya perkenalkan kepada kalian, ini adalah vihara, tempat beribadah atau berdoanya umat yang beragama Buddha. Agama Buddha yang kalian sebutkan tadi. Tadi kan ada 5 toh? Iya. Jadi ini saya perkenalkan satu persatu sudah. Ini namanya vihara. Kalau tadi yang Katolik itu namanya gereja, yang Muslim itu masjid. Tetapi untuk umat yang beragama Buddha, tempat mereka untuk berdoa atau beribadah itu namanya apa? Besar sedikit. Sekali lagi besar sedikit. Agama Buddha, mereka berdoa atau beribadah di vihara. Hari raya besar yang mereka rayakan itu yaitu Hari Raya Waisak, ya. Hari Raya Waisak. Ketika saudara-saudara kita yang beragama Buddha ini merayakan Hari Raya Waisak, kita semua libur, ya. Kita harus menghargai mereka. Kita harus bertoleransi antara sesama umat beragama. Perhatikan di sini semua, jangan lihat di tempat lain. Semangat ya. Masih pagi ini, tidak boleh loyo. Nama kitab dari umat yang beragama Buddha, kitabnya Tripitaka. Sama-sama. Tripitaka. Sekali lagi. Tripitaka. Supaya nanti begini besok-besok. Anak sekolah dari SD Nembopare itu, mereka tahu tidak ya? Tempat ibadahnya umat Hindu Buddha itu di mana? Mari saya tahu. Kalau umat yang beragama Buddha itu tempat berdoanya mereka itu vihara. Nama kitabnya apa? Nama kitabnya mereka itu Pak Guru itu hari kasih tahu. Nama kitabnya Tripitaka, ya. Supaya nanti pas pulang ada kita punya orang tua, kita punya saudara tanya, kita sudah tahu, ya. Makanya dengar baik-baik penjelasan dari Pak Guru supaya nanti itu menjadi suatu ilmu yang kalian harus bawa sampai kemana-mana, ya. Begitu. Jangan sampai nanti begini. Pas nanti kalian sudah di SMA atau di SMP, kalian sudah bertemu dengan teman-teman yang beragama Buddha. Oh, ini ternyata teman yang beragama Buddha. Coba tanya, teman, kamu punya kitab itu namanya Tripitaka kok? Iya. Oh, berarti betul. Iya kan? Kamu punya teman bilang begini, kenapa kamu tahu? Ya saya tahu, karena kami punya Pak Guru dulu pernah jelaskan itu, ya. Jadi dengar baik-baik penjelasan dari Pak Guru supaya nanti kalian jangan menginformasikan yang salah kepada orang lain, ya. Oke. Jadi umat Buddha itu mereka berdoa atau beribadah di vihara. Kemudian hari raya besar yang mereka rayakan itu Hari Raya Waisak. Dan kitabnya mereka itu namanya Tripitaka. Sama dengan tadi kalau yang Muslim itu apa namanya adik? Yang Katolik itu tadi sini apa namanya? Injil. Besar sedikit. Injil. Begitu. Jadi sama. Di dalamnya itu juga mengajarkan tentang hal-hal kebaikan, tentang perintah-perintah, apa yang boleh dibuat, apa yang tidak boleh dibuat. Semuanya diatur dalam Injil tersebut, dalam Alkitab, dalam Al-Quran, dalam Tripitaka. Ya? Sampai di sini sudah paham? Oke, kita lanjut. Harus selalu semangat, ya. Harus selalu semangat. Masih pakai begini harus selalu semangat. Adik-adik yang berikut kita lihat ini gambar apa ini adik? Gereja. Oke. Ini merupakan gereja tempat beribadah atau tempat berdoanya umat yang beragama Kristen. Jadi yang beragama Kristen itu tempat beribadahnya sama dengan umat yang beragama Katolik. Mereka sama-sama berdoa, beribadah di gereja. Hari raya besar yang dirayakan oleh umat Kristen juga ada hari raya Natal, juga hari raya Paskah, ya.
Kemudian kitabnya umat yang beragama Kristen itu namanya apa? Alkitab. Gitu. Jadi setiap agama itu dia memiliki apa namanya kitabnya masing-masing ya, masing-masing. Di dalam kitab itu merupakan jadi pedoman untuk setiap agama mengatur seperti apa agama yang mereka anuti, apa saja aturan-aturan di dalamnya, dan bagaimana kita mengimaninya, ya, begitu. Jadi adik-adik sekalian perhatikan bahwa ini merupakan gereja tempat beribadahnya umat yang beragama Kristen, ya. Kita lanjut, semangat, lanjut ya. Nah, ini yang terakhir. Karena tadi itu kan ada nama agama, ya toh? Mari kita perkenalkan agama yang terakhir ini kepada adik-adik sekalian, ya. Ini namanya kelenteng, ya. Kelenteng ini merupakan tempat beribadah atau tempat untuk berdoa umat yang beragama Konghucu, ya. Jadi saudara-saudara kita yang beragama Konghucu, mereka berdoa atau beribadah di kelenteng, ya. Kalau yang Muslim itu di masjid, yang Katolik, yang Kristen di gereja. Saudara-saudara kita yang Konghucu, mereka berdoa atau beribadah di kelenteng, ya. Mari sudah kita pergi di kelenteng. Oh, berarti ini teman-teman yang Konghucu mereka mau pergi berdoa, begitu. Hari raya besar dari umat Konghucu yang mereka rayakan yaitu Imlek, ya. Kalau hari raya besar tadi yang Muslim itu Idul Fitri, yang Katolik itu Paskah dan Natal, gitu. Ketika saudara-saudara kita merayakan hari raya besar ini, kita sebagai umat beragama yang lain harus menghargai dan bertoleransi kepada mereka. Kita libur, tidak boleh ada kegiatan lain pada hari itu, ya. Kemudian kitab dari umat yang beragama Konghucu namanya Sujing. Sama-sama. Sujing. Ya, supaya nanti kalau orang tanya, apa nama kitab dari kamu kan anak sekolah desa Nangkupari? Iya, kenapa? Apa nama kitab dari umat yang beragama Konghucu? Ayo, Pak Guru kasih tahu itu hari apa ya? Oh, saya sudah ingat. Nama kitabnya itu Sujing. Sama-sama. Sujing. Kemudian umat-umat yang beragama Konghucu itu mereka berdoa di mana? Beribadah di mana? Tempat berdoanya di mana? Sini. Kelenteng. Ini. Ini siapa? Vija, perhatikan ini. Mereka berdoa di situ, di kelenteng. Supaya kamu jangan salah-salah memberikan informasi nanti, ya. Oke. Sampai di sini sudah paham? Jadi apa namanya? Di Indonesia kalian sudah menyebutkan tadi bahwa ada 5 agama. Kemudian kalian sudah sebutkan agama-agama apa saja itu yang ada. Kemudian kita juga sudah melihat satu persatu. Oke? Sampai di sini sudah paham? Kita lanjut ya? Oke. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini, ya. Siapa yang tahu ini gambar apa? Angkat tangan. Gambar burung Garuda. Angkat tangan juga. Jangan. Gambar apa? Burung Garuda. Ani? Burung Garuda. Iya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Semangat. Adik-adik sekalian, ini merupakan gambar burung Garuda. Gambar Pancasila. Di bagian dadanya ini ada beberapa simbol-simbol atau gambar-gambar di bagian perisai, ya. Nanti kita akan melihat apa saja gambar-gambar yang ada di dada daripada burung Garuda ini, ya. Oke. Adik-adik sekalian,
sebelumnya saya akan menjelaskan kepada adik-adik sekalian apa itu Pancasila, ya. Jadi burung Garuda tadi itu melambangkan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, ya. Adik-adik sekalian perhatikan baik-baik di sini. Lihat di sini, konsentrasi penuh. Simak baik-baik penjelasan dari Pak Guru. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Negara Indonesia itu negaranya siapa? Negaranya kita atau bukan? Negaranya kita. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila ini terdiri dari dua kata. Terdiri dari berapa kata? Dua kata. Semangat sedikit. Dari berapa kata? Dua kata. Kata yang pertama panca, yang artinya lima. Panca artinya lima, dan sila yang artinya dasar. Berarti Pancasila artinya lima dasar. Gambar burung Garuda Pancasila itu merupakan lambang dari negara Indonesia, lambang dari negara kita, ya. Oke. Jadi Pancasila itu terdiri dari berapa kata? Dua kata. Panca artinya lima, dan sila artinya dasar. Oke. Kita lanjut ya. Nah, berikut Pak Guru akan menampilkan gambar yang ada di dada daripada burung Garuda tadi. Ya. Di sini ada beberapa gambar. Nanti Pak Guru akan tanya. Yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Ya. Kita mulai dari mana? Dari tengah dulu. Ya. Yang tahu gambar ini silakan angkat tangan. Tunggu sebentar, saya suruh siapa yang jawab, silakan yang menjawab. Siapa? Putri. Bintang. Besar sedikit. Bintang. Iya, ini merupakan gambar bintang. Berikut gambar yang kedua, gambar ini. Ini yang tahu angkat tangan. Rantai. Angkat tangan dulu. Amran. Rantai. Betul. Yang ketiga. Ini siapa? Fatir. Ini pohon beringin. Di kita punya kampung itu juga ada pohon beringin tuh? Ada tidak? Ada. Di kampung yang sana tidak? Ada. Iya. Kita orang Manggarai, simbol dalam sebuah kampung itu, di tengah-tengah kampung itu ditandai dengan adanya pohon beringin. Itu juga terdapat dalam perisai atau di dada dari burung Garuda Pancasila. Yang berikut gambar ini apa namanya? Saya tanya dulu, gambar apa namanya? Mulia? Kepala banteng. Yang terakhir. Angkat tangan, yang bisa jawab angkat tangan. Tiga tadi sudah. Fulan. Padi dan kapas. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Adik-adik sekalian, gambar ini merupakan simbol-simbol dari sila-sila Pancasila. Ada gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Di mana di dalam Pancasila terdapat 5 sila. Setiap sila tersebut dilambangkan dengan simbol-simbol ini. Sila pertama itu simbolnya apa? Bunyinya apa? Mari kita lihat bersama-sama. Masih semangat ya? Iya. Harus selalu semangat. Bagaimana kita lanjut? Iya. Ada yang mau bertanya, mungkin ada yang belum mengerti. Pak, saya lupa itu gambar apa? Sudah mengerti semua? Iya. Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Iya.
Nah, adik-adik sekalian perhatikan ya. Ini adalah gambar yang kalian sudah sebutkan tadi. Gambar apa namanya ini tadi? Bintang. Gambar bintang ini adik-adik, ini merupakan simbol dari sila pertama Pancasila dengan bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Ya, berarti bintang itu adalah simbol dari sila pertama Pancasila. Apa bunyinya? Besar sedikit. Nah, bunyi dari sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan simbol bintang. Ya. Kita lihat adik-adik, seperti apa nilai yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari dari sila pertama Pancasila tadi, ketuhanan yang Maha Esa. Perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Ada nilai kepercayaan dan nilai ketakwaan, ya. Nilai kepercayaan itu diwujudkan dalam bentuk keyakinan dan pengakuan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi itu merupakan nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa kita dituntut untuk menganut, memeluk salah satu agama dari kelima agama yang kalian sudah sebutkan tadi, ya. Kalau di dalam kita punya kelas ini ada yang Muslim, ada yang Katolik, itu merupakan suatu hak dari setiap orang untuk memeluk agama yang diinginkannya, ya. Kemudian kita lihat yang berikut, nilai ketakwaan. Nilai ketakwaan ini bermakna kebebasan bagi setiap warga negara untuk beribadah sesuai dengan agama yang diyakininya. Kalau misalnya tadi Cindy dia beragama Katolik, maka dia harus beribadah di gereja. Tidak bisa dia beribadah di masjid. Tidak bisa. Karena dia sudah memilih agama Katolik, berarti dia harus beribadahnya di gereja. Begitu juga dengan Amran. Amran dia sudah memilih memeluk agama Islam. Saya harus pilih agama, saya agama Islam. Berarti kalau kamu memilih agama Islam, kamu harus berdoanya atau beribadah di mana, Amran? Di masjid. Di masjid. Dan ini merupakan beberapa contoh terkait bagaimana dalam sila pertama Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita lanjut. Yang kedua, kita lihat ini adalah gambar rantai. Gambar rantai itu seperti yang kalian sudah sebutkan tadi. Perhatikan di sini baik-baik. Gambar rantai ini adalah simbol dari sila kedua Pancasila. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sama-sama. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekali lagi. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Itu merupakan bunyi dari sila kedua Pancasila dan dilambangkan dengan rantai. Kalau sila pertama tadi dilambangkan dengan apa? Bintang. Yang kedua dilambangkan dengan rantai, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang kita lihat seperti apa nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila ini dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat, kemanusiaan haruslah diutamakan dalam aktivitas kita sehari-hari. Karena negara kita terdiri atas berbagai macam perbedaan, sehingga kita harus memperlakukan sesama manusia dengan adil tanpa melihat perbedaan itu. Termasuk salah satunya, kalau di kita punya kelas ini ada teman-teman yang beragama Muslim, ada yang Katolik. Kalau misalnya Amran mereka sementara berdoa, kita tidak boleh mengganggu. Kalau misalnya Putri sementara berdoa, kita tidak boleh mengganggu. Ya, kita harus saling menjaga. Ya, begitu. Jadi meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Itu adalah semboyan dari kita. Ya. Begitu. Kita lanjut yang berikut.
Yang berikut ini adalah gambar pohon beringin. Pohon beringin ini merupakan simbol dari sila ketiga Pancasila dengan bunyi yaitu Persatuan Indonesia. Coba sama-sama. Persatuan Indonesia. Itu merupakan bunyi dari sila ketiga Pancasila. Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Seperti apa nilai yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari? Kita lihat, seluruh warga negara Indonesia harus bersatu tanpa memandang perbedaan, memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi. Jika kalian sebagai anak sekolah, apa wujud dan bentuk cinta kalian terhadap tanah air? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Yang bisa jawab. Tugas dari anak sekolah apa? Kalau kalian mencintai tanah air ini, apa yang kalian harus buat? Fatir, menurut kamu apa? Yang lain? Indra? Ya, latih menulis dan latih membaca. Luar biasa. Yang lain lagi? Yang lain lagi? Sini. Kamu sebagai anak sekolah, kamu mencintai tanah air kita Indonesia. Apa tugas dari kalian? Apa? Membaca. Ini. Putri. Saya mencintai tanah air saya Indonesia. Saya siswa SD Nugopari. Pada hari ini saya mau sampaikan bahwa saya mencintai negara Indonesia. Apa yang kalian harus buat? Bicara. Andin. Indra. Dengar omongan guru. Iya. Jawaban dari kalian itu benar. Tugas dari kita adalah belajar. Apa tugas dari kita? Belajar. Masa sedikit? Belajar. Itu tugas dari kita. Dengan kita belajar bersungguh-sungguh, mendengar nasihat dari guru, membaca buku-buku, itu merupakan bentuk kecintaan kita terhadap tanah air. Ya? Iya. Sehingga ketika nanti kalian sudah selesai pendidikannya, maka kalian akan berguna bagi bangsa dan negara. Ada yang jadi bidan, ada yang jadi apa segala macam, jadi pegawai di kantor. Kalian sudah mengabdikan diri kalian terhadap negara dan bangsa ini. Itu merupakan bentuk kecintaan kalian. Ya? Oke, kita lanjut deh. Gambar yang berikut adalah gambar kepala banteng. Ya? Kepala banteng ini merupakan simbol sila keempat Pancasila. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sama-sama. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini merupakan simbol dari sila keempat Pancasila, kepala banteng. Bunyi dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari kita sama-sama melihat seperti apa nilai yang terkandung dalam kehidupan kita sehari-hari. Indonesia merupakan sistem demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia dituntut untuk menghargai dan saling menghormati di dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika kita diundang untuk mengikuti suatu pertemuan dan ditunjuk sebagai ketua, maka tugas kita adalah ketika ada anggota rapat yang menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapatnya, kita harus menerimanya, ya. Oh, ini pemasukan bagus, segala macam begitu. Untuk mencapai sebuah keputusan, kita harus melaksanakan pertemuan atau rapat secara bersama-sama.
Kita lihat yang terakhir. Ini adalah gambar apa tadi ini? Padi dan kapas. Padi dan kapas ini merupakan simbol sila kelima Pancasila dengan bunyinya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sama-sama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan simbol dari sila kelima Pancasila, padi dan kapas, dan bunyi dari sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat seperti apa nilainya yang terkandung dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan. Contoh, kalian yang berada di kelas ini, ya, semuanya berhak untuk mendapatkan pelajaran dari bapak dan ibu guru. Ya, semuanya berhak. Begitu juga pada saat menerima rapor, semua berhak untuk mendapatkan nilai yang bagus. Tetapi dengan apa? Persyaratannya kita dengan belajar, ya tidak? Ya. Di rumah berhak untuk mendapatkan makan, ya? Begitu. Sampai di sini sudah paham? Ya. Ada yang mau bertanya? Ya. Tidak ada. Kita lanjut ya. Nah, di sini Pak Guru sudah menampilkan simbol-simbol dari Pancasila beserta dengan bunyi dari sila-sila Pancasila, ya. Kita sama-sama membacanya. Ya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, itu semua harus dihafal. Luar kepala, supaya nanti besok-besok orang tanya, kamu kan dari SD Nurkupari? Iya Pak, kenapa? Sila ketiga Pancasila itu bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Sila kelima? Kalau sila kelima Pak Guru ajarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita semua harus menghafal ini, Begitu. Bagaimana? Kita lanjut, Ya. Oke. Nah sekarang adik-adik sekalian, Pak Guru akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Nanti kalian akan mengerjakan tugas yang Pak Guru akan berikan. Pak Guru akan siapkan lembar kerjanya. Diskusikan bersama teman-teman kelompok kalian. Setelah itu nanti presentasikan hasil kerja kalian di depan kelas dan kelompok lain menanggapi. Ya? Oke. Sekarang silakan kalian membagi dalam kelompok. Oke. Sekarang perhatikan di sini. Jadi setiap kelompok ada tugasnya masing-masing. Pak Guru akan membagikan lembar kerja ini. Kerjakan secara bersama-sama dalam kelompok, diskusikan, lalu kemudian nanti hasilnya dipresentasikan ke depan, ya. Oke. Ini untuk kelompok 1, silakan kalian kerjakan ini. Kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Diskusikan bersama teman-teman kelompok. Tuliskan hasil diskusi dari kalian, lalu nanti bacakan di depan sebentar. Masih di HP Om. Baik, sudah? Ada yang sudah? Kelompok 3 bagaimana? Nanti sebentar itu kalau sudah selesai, silakan membacakan di depan kelas. Semua harus aktif, Harus aktif. Dari setiap kelompok itu tidak ada yang kosong, semuanya harus bekerja sama. Iya, kelompok 3 bagaimana? Kelompok 2 sudah? Saya harap
semua dalam kelompok harus berperan aktif ya. Diskusikan bersama-sama. Kelompok 3 sudah? Oke. Dari kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 2 bagaimana sudah? Saya harap supaya semuanya berpartisipasi aktif ya. Tidak boleh ada yang duduk kosong. Kelompok 1 bagaimana sudah? Oke. Berarti kita siap untuk presentasikan ya? Sudah siap? Oke. Saya minta dari kelompok 1 dulu. Silakan maju kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Dari kelompok 1 ini tugasnya itu adalah tulislah sila-sila Pancasila berdasarkan simbol dan lambang secara berurutan. Silakan dibaca. Dengar sudah? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, itu dari kelompok 1. Menurut kalian apakah itu sudah benar? Benar. Mungkin ada yang mau tanggapi, itu salah, ada pengurutan. Sudah benar? Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kita ke kelompok 2 ya. Tugas dari kelompok 2 itu di lembar kerja yang Pak Guru berikan, tulislah 6 agama yang diakui di Indonesia ya. Tulislah 6 agama yang diakui di Indonesia. Silakan. Mana sobat Pak Guru perhatikan? Dari kelompok 3 ya. Dari kelompok 2, kelompok 2 itu tulislah nama tempat ibadah ya. Itu dari kelompok 2 ya, silakan. 1. Agama Islam tempat ibadahnya masjid. Perhatikan baik-baik. 2. Agama Katolik tempat ibadahnya gereja. 3. Agama Kristen tempat ibadahnya gereja. 4. Agama Hindu tempat ibadahnya pura. 5. Agama Buddha tempat ibadahnya vihara. 6. Agama Konghucu tempat ibadahnya kelenteng. Iya, itu dari kelompok 2. Tugas dari kelompok 2 di lembar kerjanya itu saya memberikan tugas kepada kelompok 2 untuk menuliskan tempat ibadah dari agama-agama yang ada di Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah jawabannya sudah benar? Benar. Yakin sudah benar? Benar. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman dari kelompok 2. Yang terakhir dari kelompok 3. Dari kelompok 3 itu tulislah agama-agama yang ada di Indonesia dan diakui di Indonesia. Silakan kelompok 3. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan. Agama Islam. 2. Agama Katolik. 3. Agama Kristen. 4. Agama Hindu. 5. Agama Buddha. 6. Agama Konghucu. Ya, sekali lagi dibacakan ulang supaya lebih besar lagi supaya teman-teman lain bisa dengar. Agama Islam. Agama Katolik. 3. Agama Kristen. 4. Agama Hindu. 5. Agama Buddha. 6. Agama Konghucu. Ya, bagaimana teman-teman? Apakah yang disampaikan oleh kelompok 3 ini sudah benar? Ya. Yakin sudah benar? Ya. Iya, kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman dari kelompok 3. Silakan kembali. Oke adik-adik sekalian, yang pertama sekali bahwa ketika Pak Guru memberikan tugas kelompok, semuanya harus berpartisipasi aktif. Semua di dalam kelompok itu harus berperan aktif untuk mengerjakannya. Ya, kita lanjut Kita lanjut. Sekarang perhatikan
di layar. Berikut Pak Guru akan menyajikan sebuah teks bacaan, ya. Sebuah teks bacaan. Tetapi sebelumnya kita tepuk semangat. Semuanya berdiri. Putri, kau pimpin tepuk semangat. Semuanya berdiri. Yang semangat kali ini yang semangat Yang semangat. Berdiri. Jangan menulis, ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Harus selalu semangat. Silakan kembali. Ini siapa yang mau membacakan teks ini yang Pak Guru sajikan? Yang mau membacakan teks, angkat tangan. Angkat tangan. Yang lain dulu ya. Siapa? Saya suruh Fulan. Baca agak besar supaya teman-teman lain bisa dengar, ya. Dedi dan Jones adalah teman baik. Dedi beragama Islam, Jones beragama Kristen. Meskipun berbeda agama, mereka tetap rukun. Mereka selalu menjaga sikap toleransi. Mereka saling menghormati dan saling menghargai. Mereka tidak saling mengganggu. Ya, tepuk tangan untuk Fulan. Teks ini, perhatikan di sini semua, perhatikan di sini. Ini merupakan teks tentang bagaimana Teddy dan Jones itu bertoleransi dalam kehidupan beragama. Mereka saling menghargai, saling menghormati dan tidak saling mengganggu. Jadi negara ini sudah mengakui 6 agama. Itu artinya kita sudah ada perbedaan-perbedaan di dalamnya. Ada agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Tetapi dari sekian itu, kita semua dituntut untuk tetap harus saling menghargai, saling menghormati. Nah, adik-adik sekalian, perhatikan di sini. Dari teks ini, Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian untuk menemukan kosakata, ya. Dari teks tadi itu, kosakata. Kita lihat dulu apa itu kosakata, ya. Kosakata itu merupakan perbendaharaan kata yang dimiliki seseorang. Atau kosakata itu adalah semua kata di dalam satuan bahasa. Seperti tadi itu, dari cerita itu tadi, itu merupakan di dalam itu satuan dari kosakata, ya. Tetapi Pak Guru akan memberikan memberikan contoh dari kosakata itu seperti apa. Hijab, perhatikan di sini, jangan lupa tulis. Contoh kosakata yang Pak Guru akan berikan ini tentang tempat umum, ya. Ini contoh saja, ini contoh. Misalnya rumah sakit, ya. Kosakatanya rumah sakit, ya. Berarti artinya rumah sakit ini tempat yang memberikan pelayanan kesehatan, tempat orang sakit dirawat, begitu. Jadi ketika kita menemukan kosakata, kita maknanya misalnya rumah sakit atau kantor pos, ya. Kantor pos itu berarti tempat kita untuk mengirim sesuatu, mengirim surat, mengirim barang. Jadi itu juga kosakata, ya. Kemudian masih banyak contoh-contoh lain. Nah, sekarang tugas dari kalian adalah menemukan kosakata dari teks ini. Kemudian kalian tuliskan makna dari kosakata tersebut di buku kalian. Setelah itu bacakan di sini, ya. Misalnya kosakata apa saja? Ada banyak di sini. Begitu, Ada banyak. Kemudian sebentar dibacakan di depan kelas. Oh, kosakata yang saya temukan misalnya rukun. Nah, tugas oleh ini siapa? Fulan. Sekarang tugas dari kalian adalah kalian
menemukan kosakata dari teks ini, lalu kemudian tuliskan makna dari kosakata tersebut ya. Ini adalah lembar kerja yang Pak Guru akan berikan kepada kalian. Silakan kalian mengerjakannya ya. Semua harus berperan aktif dalam kelompok. Oke. Jadi kosakata yang kalian tuliskan itu sebentar, temukan artinya, lalu kemudian buat dalam bentuk kalimat supaya nanti kalian bisa bacakan di depan kelas. Oke. Jadi setelah kalian temukan kosakata dari teks yang sudah saya tampilkan pada layar, silakan kalian menemukan arti dari kosakata tersebut. Diskusikan bersama teman-teman kelompok. Semuanya harus aktif, jangan hanya mengharapkan 1-2 orang saja. Marlin, kerjanya di sini, kerja dengan teman-teman kelompok, jangan kerja sendiri. Nah, begitu. Kosakata apa yang kalian temukan, silakan kalian menemukan makna dan artinya, ya. Sudah. Silakan. Tulis sebanyak-banyaknya. Syukur kalau 2, 3, 4 tidak apa-apa. Begitu. Setelah kalian temukan kosakatanya, temukan juga maknanya, ya. Oke. Ada yang sudah? Ya. Dari kelompok 2 mereka sudah menuliskan berapa kosakata itu? Ada 2 atau 3? Kelompok 1 bagaimana sudah? Temukan kosakatanya, lalu makna dari kosakata itu apa, ya? Begitu. Oke, kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Ya. Kelompok 1 sudah? Nah, sekarang siapa yang mau bacakan terlebih dahulu? Angkat tangan. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari tengah, kita mulai dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Kelompok 2, silakan. Kosakata apa yang kalian temukan dalam cerita tadi? Dari kelompok Dengar sudah, dengar. kosakata yang kami temukan adalah toleransi mengganggu. Oh ya, dari kelompok 2 kosakata yang mereka temukan yaitu kata toleransi. Ada tidak di sini? Nah, toleransi dan mengganggu, ya. Ya, silakan. Mereka temukan 2 kosakata yaitu toleransi dan mengganggu. Silakan. Apa maknanya? Ya. Toleransi artinya saling menghargai perbedaan. Ya, mengganggu? Mengganggu artinya merusak suasana. Iya. Menurut kelompok 2, perhatikan di sini. Menurut kelompok 2, toleransi itu apa toleransi tadi? Coba baca lagi. Toleransi artinya saling menghargai perbedaan. Ya, menurut mereka toleransi adalah saling menghargai perbedaan. Mengganggu artinya merusak suasana. Ada yang punya jawaban lain? Ya. Berarti jawaban dari kelompok 2 ini sudah benar, ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Silakan kembali. Sekarang dari kelompok 1. Dari kelompok 1. Kita berikan semangat dulu untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Hai. Ya, kelompok 1 silakan. Dari kami kelompok 1 kosakata yang ditemukan yaitu agama rukun. Agama Ya, dari kelompok 1 yang mereka temukan ada 2, yaitu agama dan rukun. Agama dan rukun. Silakan sudah. Artinya apa? Agama itu artinya apa? Rukun itu artinya apa? Ya. Agama artinya suatu keyakinan yaitu kepercayaan yang dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Rukun? Rukun artinya selalu hidup damai dan tentram. Ya. Menurut kelompok 1, agama itu adalah keyakinan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Rukun artinya apa tadi rukun? Rukun artinya selalu hidup damai dan tentram. Ya, itu dari kelompok 1. Rukun artinya selalu hidup damai dan tentram. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali.
Berikut dari kelompok 3. Ya, dari kelompok 3 silakan kosakata apa saja yang kalian sudah temukan, lalu kemudian arti dari kosakata yang kalian temukan itu apa? Silakan. Dari kelompok 3 kosakata yang kami temukan yaitu menghormati. Menghormati adalah mengakui dan menaati, menghargai, memandang, penting dan bermanfaat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali. Terima kasih. Oke. Sekarang perhatikan ke sini sudah. Perhatikan ke sini. Perhatikan ke sini. Baik, sudah adik-adik sekalian. Pak Guru akan menyimpulkan dari materi-materi yang kita sudah pelajari pada hari ini, ya. Ada beberapa materi yang harus Pak Guru akan simpulkan, ya. Baik, sudah. Sekarang dengarkan baik-baik. Yang pertama kita melihat bahwa agama yang diakui di Indonesia itu ada 6, ya. Ya tidak? Ya. Ada agama Islam, ada agama Katolik, ada agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Kemudian adik-adik sekalian, Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia. Kemudian Pancasila itu terdiri dari 2 kata, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Jadi Pancasila artinya 5 dasar. Oke adik-adik, sampai di sini sudah mengerti? Ya. Sudah paham? Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin ada yang belum paham. Tidak ada. Oke, sekarang Pak Guru yang mau bertanya. Adik-adik sekalian, bagaimana perasaan kalian selama mengikuti kegiatan pembelajaran tadi? Apakah senang atau seperti apa? Senang. Oke, terima kasih banyak ya. Harapan dari Pak Guru, semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk kalian, dan juga semoga kalian selalu tetap semangat untuk belajar. Oke, adik-adik sekalian, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini saja, ya. Harapan dari Pak Guru, kalian harus selalu tetap menjaga kesehatan, selalu semangat dalam belajar, dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, ya. Itu harapan dari Pak Guru, ya. Oke. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, mari kita menutupinya dengan doa. Pada sini saya persilakan. Semuanya dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita siapkan hati yang berkah untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini silakan kembali ke tempat duduk. Oke adik-adik sekalian, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah juga kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan salam semangat untuk kita semua.